Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Katalis Channel bersama saya Aini Maisyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video air bagian 2. Sebelumnya, teman-teman tonton dulu video bagian satunya ya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Ya, kita ke videonya. Kali ini kita akan membahas tentang bencana akibat air. Di samping memiliki manfaat yang penting dan beragam, air sering kita jumpai membawa masalah bahkan bencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain mekanisme pada alam yang tidak dipahami atau diantisipasi dengan baik oleh manusia. Namun, pada umumnya terjadi karena ulah manusia sendiri. Bencana berkaitan dengan air yang paling lazim kita jumpai adalah banjir. Banjir adalah genangan atau aliran air di atas daratan yang tidak biasanya tergenang air. Banjir umumnya disebabkan oleh meluapnya air melalui tepian suatu badan air seperti sungai atau danau, sehingga menggenangi dan mengalir di luar batas-batas biasanya. Bencana banjir yang sering terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan, perkampungan, maupun di pedesaan, antara lain karena penebangan hutan di sekitar hulu sungai, penutupan permukaan tanah dengan beton-beton sehingga air tak mampu meresap ke dalam tanah. Kebiasaan buruk membuang sampah-sampah plastik dan sejenisnya di sembarang tempat dan sebagainya. Salah satu yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah banjir bandang yang menimpa kaum Saba yang terdapat pada Quran Surat Saba ayat 15 dan 16. Yang selanjutnya ada luapan air laut atau rob. Yang pertama yaitu tsunami. Tsunami berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, yaitu ombak besar di pelabuhan. Jadi, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Yang selanjutnya yaitu badai atau tropical cyclone. Badai tropis adalah sebuah badai yang dicirikan dengan sebuah pusat badai yang luas dan bertekanan udara sangat rendah yang disertai dengan banyak petir yang menghasilkan embusan angin yang kuat dan hujan lebat. Kemudian erosi dan longsor. Erosi adalah proses hilangnya tanah dari permukaan bumi, umumnya karena terangkat oleh aliran air. Semakin besar curah hujan yang jatuh, maka akan semakin banyak partikel tanah yang tererosi. Secara alami, erosi merupakan bagian dari proses pelapukan batuan. Tingkat kehilangan tanah yang lebih berat daripada erosi diakibatkan oleh tanah longsor. Jumlah massa tanah yang berpindah atau bergerak pada peristiwa tanah longsor jauh lebih banyak daripada peristiwa erosi dan terjadinya dalam waktu yang sangat cepat. Pada peristiwa longsor, umumnya tidak hanya tanah yang bergerak dan terangkut, tetapi juga batuan yang berada di bawah tanah serta tumbuhan atau pepohonan dan bangunan yang terletak di atasnya. Bencana akibat air yang keempat adalah pencemaran air. Seperti telah diuraikan sebelumnya, air merupakan kebutuhan mutlak bagi makhluk hidup, yaitu tanaman, hewan, dan manusia.
Para ahli ekologi menyatakan bahwa kehidupan organisme amat tergantung pada kondisi lingkungannya. Bila organisme itu manusia, maka kehidupan manusia juga bergantung pada lingkungan, terutama air sebagai sumber kehidupannya. Penurunan mutu atau kualitas air akan memengaruhi manfaat bagi manusia. Air yang keruh atau kotor akan mengganggu kesehatan manusia, baik sebagai air minum, memasak, maupun mencuci. Selain itu, buruknya kualitas air juga dapat mematikan binatang air, seperti ikan dan udang sebagai makanan manusia. Air yang kotor dan berbau akan menjadikan lingkungan menjadi tidak nyaman. Hal yang lebih buruk terjadi apabila air kotor itu mencemari air tanah, membuat air sumur tidak lagi dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bencana selanjutnya yaitu kekeringan. Merupakan salah satu peristiwa kekeringan yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah yang terjadi ketika Nabi Yusuf sedang berada di Mesir. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 46-49. Kekeringan yang terjadi pada masa Nabi Yusuf bukanlah kejadian yang lazim terjadi, karena terjadinya selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan kekeringan tersebut tidak saja melanda Mesir, tetapi sampai pula di Palestina, tempat ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Ayub, menetap sebelum akhirnya bermigrasi ke Mesir. Sumber air Mesir berasal dari Sungai Nil yang mata airnya sangat jauh di selatan. Dengan demikian, berkurangnya luar Nil tentu saja mengakibatkan kekeringan yang meliputi wilayah yang sangat luas, paling tidak hingga tempat mata air Sungai Nil berasal. Maka dari itu, dalam keadaan berlebih ataupun kurang, hendaknya air dan atau apapun menjadi sarana untuk berbuat amal kebajikan. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak, seraya tetap menjaga keberlanjutannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian video tentang air bagian 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya juga. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya ya teman-teman. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.